Terima kasih ya Tuhan, sore hari ini kami dapat bersama-sama, walaupun secara virtual, namun kami ingin bersyukur, karena Tuhan mempertemukan kami satu dengan yang lainnya. Dan saat ini kami ingin menyatukan iman kami untuk bersama-sama mengucap syukur, karena Tuhan telah begitu baik dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga, dan juga apapun yang Tuhan telah izinkan kami melakukan aktivitas sepanjang minggu. Kami percaya Tuhan akan menyempurnakannya sehingga semuanya itu menjadi bermanfaat dan juga menjadi berkat untuk orang lain, bahkan untuk keluarga kami, bahkan kami pribadi lepas pribadi. Bapa di surga, saat ini jika kami ingin bersama-sama berdoa, bahkan memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga bersyukur, khususnya untuk hari ini, genap 3 tahun almarhum bagi Kapten Olwin Sumampau. Tuhan, saat ini kami tahu bahwa di atas sana dia sedang bersuka cita bersama-sama dengan Engkau. Dan saat ini kami hanya ingin memperingati bahkan mengingat buat hamba-Mu yang begitu setia dan menjadi teladan yang baik untuk setiap kami, baik secara keluarga ataupun kami sebagai rekan sepelayanan dan juga sahabat dan juga saudara bahkan jemaat semua yang ada dalam Korp 1 Bandung. Sekali lagi ya Tuhan, kami ingin mengucap syukur untuk semua hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Khususnya untuk kuat dan sehat yang Tuhan terus limpahkan buat kami. Itu satu berkat yang sungguh-sungguh menjadi berkat khusus dalam kehidupan kami. Di saat kondisi pandemi yang masih harus kami alami, keadaan sulit, namun Tuhan telah cukupkan dalam kebutuhan kami, maka itu pun menjadi suatu ucapan syukur dalam kehidupan kami. Sekali lagi ya Bapak, ini doa dan ucapan syukur kami. Tuhan akan memberkati setiap kami yang sudah bergabung dalam ibadah doa sore hari ini, walaupun secara virtual, namun hal itu akan terus menjadi kekuatan, bahkan iman kami akan terus ditambahkan menghadapi kehidupan yang masih terus berjalan dan kami harus melakukannya, biarlah semuanya sesuai daripada kehendak-Mu. Demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Sengaja memang lagu-lagu yang saya pilih ini adalah lagu-lagu kesukaan dari almarhum, karena sempat memang kami sebagai guru sekolah minggu memilih ada beberapa lagu-lagu yang memang almarhum suka, dan salah satunya adalah kita akan menyanyi bersama Bagaikan Raja Wali. Lagu ini memang disukai oleh almarhum karena memang kalau saya lihat secara pribadi almarhum itu kuat ya, kuat dalam segala hal dan bisa diumpamakan sebagai burung Raja Wali, burung yang terkuat di antara semua burung yang ada di sebagai ciptaan Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama, namun tetap dari video juga. Nah, setelah itu Saudara Welly akan, Bapak Welly Sumampau akan memberikan sepatah kata. Setelah itu nanti ada video kita mengingat almarhum selama hidupnya. Dan setelah itu nanti ada beberapa sahabat-sahabat yang boleh memberikan kesan pada saat almarhum masih ada bersama-sama dengan kita dan dalam pelayanannya. Kita menyanyi dulu Bagai Burung Raja Wali. Ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali.
selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam namamu. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Raja wali, melintasi gunung tinggi, raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Ya, silahkan Bapak Welly Sumampau. Di-unmute dulu, Wel. Kedengaran nggak? Halo, Is, Ya, Jelas, kedengeran. Wel. Udah, udah ya? silakan. Ya, selamat sore teman-teman sekalian, teman-temanku, saudara-saudaraku. Saya atas nama keluarga Sumampau mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian saudara-saudara, tante-tante, om-om yang tadi saya sudah lihat. Terima kasih untuk waktunya. Tuhan memberkati semua yang ada di sini. Amin. Terima kasih. Sekian. Cukup, Wel? Cukup. Terima kasih, Is. Nggak pakai nyanyi nih? Enggak. Ngedrama aja deh, Is. Oke, baiklah. Nanti ditunggu ya untuk main drumnya di Korops. Ya, sekali lagi terima kasih buat Welly, Pak Welly. Salam untuk keluarga semua ya. Sehat Ya, terus. Iya. Oke. Selanjutnya boleh minta Karyatun atau Karyatin buat sampaikan sesuatu, atau mungkin maaf dari keluarga dulu, mungkin selain dari Pak Welly ada yang ingin mau menyampaikan sesuatu, silakan. Satu atau dua orang lagi boleh. Kak Hermit, Kak Anet, atau yang lainnya. Selamat Ya, sore Kak Anet, semua. silakan. Oke. Jadi sebenarnya awalnya mungkin minggu lalu ya, saya 2 hari berturut-turut saya bermimpi mengenai almarhumah ya. Mungkin ada rasa rindu ya. Jadi saya dimimpikan oleh Olwin. Nah, Olwin itu kan di keluarga kami ya, di keluarga Darmawan itu, keluarga Darmawan tuh cucunya cuma sedikit ya, cuma 6. Jadi karena cuma 6 ini, jadi kami berasa seperti saudara kandung. Jadi kehilangan dia tuh
ya betul-betul berasa kehilangan adik kandung saya gitu. Setelah mimpi itu saya cerita sama Cilili Benyamin. Saya bilang, Ci, saya kok dimimpiin Olwin ya gitu 2 hari berturut-turut. Terus Cilili usul, dia bilang gimana kalau bikin ibadah aja, kata Cilili gitu. Terus saya pikir-pikir, oke juga, cuma kan kondisinya seperti ini gitu. Untuk kumpul-kumpul kan kita sulit ya. Akhirnya ya kata Cilili, coba deh bikin melalui Zoom aja gitu. Akhirnya ya saya coba bicara sama Herman ya, dan Herman dan Welly, dan mereka setuju. Akhirnya jadilah hari ini ibadahnya gitu. Saya memang merasa Olwin itu sangat dekat sekali gitu dengan saya. Jadi rasanya kalau sampai sekarang mungkin ada sedikit kok Olwin udah cepet-cepet pergi sih gitu. Masih merasa seperti itu. Tapi saya percaya Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk Olwin. Jadi penyakit yang dia derita juga sudah lepas. Jadi saya selalu ingat itu aja. Oke, itu yang terbaik buat Olwin. Saya rasa juga saudara-saudara semua juga setuju ya dengan apa yang saya pikirkan gitu. Terima kasih untuk Isni, untuk Herman sudah menyelenggarakan ibadah hari ini. Itu aja. Oke, terima kasih untuk Kak Anet. Masih ada satu keluarga lagi mungkin yang ingin menyampaikan, silakan. Kalau tidak ada, boleh mungkin dari Karyatun atau Karyatin, silakan. Karyatun aja. Oke, ya selamat sore semuanya Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saya bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh ibadah. Sebenarnya hari ini juga di tetangga saya ada pengajian memperingati 1 tahun anaknya meninggal. Dan ini adalah ketiga tahunnya Olwin. Kalau mengingat Olwin tuh orangnya pekerja keras, ya. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengeluh. Baru setiap ada masalah, kalau dengan saya dengan Riatin itu seperti kami itu seperti saudara gitu. Jadi setiap ada masalah atau ada apapun, Olwin selalu cerita, selalu banyaklah berkat yang diterima dari Olwin ya, selalu menguatkan saya juga bahwa setiap kali kita bekerja itu kita selalu harus ingat Tuhan. Dalam segala sesuatu itu kita harus mengutamakan Tuhan. Dan setiap dia capek pulang kerja itu selalu bilang gini, yuk nggak usah pulang, tidur di rumah aja. Kalau dia udah bicara begitu, berarti dia merasa ada sesuatu yang dia akan ceritakan. Dan banyak hal sebenarnya yang Olwin menjadi kenangan saya buat dengan Olwin, tetapi saya tahu bahwa Olwin saat ini udah sembuh, udah sehat, dan dia juga sudah bahagia bersama-sama dengan Tuhan. Yang ditekankan Olwin kepada saya, kepada kami, guru-guru sekolah minggu khususnya, jangan pernah putus asa untuk melayani Tuhan. Walaupun anaknya hanya 1, hanya 2, tapi itu adalah
anak-anak yang Tuhan kirimkan buat kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Karyatun. Mungkin dari orang tua di sini ada keluarga Mama Mesa. Tante Lian mungkin mau menyampaikan sesuatu. Ya, Ya. betul. Silakan. Mau pakai ini, Masker dulu. masker dulu. Ya. Tunggu dulu, belum. Halo. Selamat sore. Sore, Tante. Sore Tante. Selamat sore Tante. Sore Ya. Om. Saya mau kesaksian. Begitu banyak saya mengalami berteman dan berkawan dengan Olwin karena saya memiliki persekutuan doa di rumah. Jadi saya merasa memang kehilangan banget ya, kehilangan sekali Olwin itu. Karena setiap saya melayani persekutuan doa, haleluya, seringkali saya mendapatkan kesukaran untuk mendapatkan opsir-opsir yang mau melayani saya di persekutuan doa, haleluya. Dan yang saya tujukan selalu Olwin. Kalau Olwin pergi terbang ke Manado, terbang ke Surabaya, terbang kemana-mana, dia selalu katakan sama saya, tunggu Tan, sebentar lagi saya tiba. Olwin sudah di mana? Sudah di bandara. Oh ya, begitu dia sampai di rumahnya, dia tidak mandi, dia hanya ganti baju, langsung dia datang naik Gojek, ya Gojek motor. Sampai di sini, saya kasih dia minum, baru dia melayani. Itu hampir setiap saat. Karena saya tidak ada opsir yang mau melayani saya waktu itu. Dan yang melayani adalah Olwin Sumampo. Saya banyak sekali kecewa waktu saya melayani. Dan puji syukur pada waktu akhir Natal tahun 2017. Di sini ada saksinya Mayor Jaruma dan Ibu yang hadir pada waktu itu. Dan juga Kapten Santu. Waktu itu Kapten Santu masih ada di sini. Kami mengadakan hari Natal di rumah keluarga Batara ya, di kompleks kami. Kemudian selesai kebaktian, dia katakan sama saya, Tante, Olwin sudah mau pulang ya, tapi karena saya sibuk dengan teman-teman juga yang ingin bicara dengan saya cuma katakan, oh iya Olwin, ya terima kasih ya Win, iya Tante, tapi saya tidak melihat dia waktu dia pulang. Ternyata sampai di mobil, kayaknya dia belum rasa bahwa saya melihat dia. Akhirnya dia kembali lagi, dia bilang, Tante Lian, aku udah mau pulang. Oh iya, ya baiklah. Nah di situ saya antar dia sampai pulang. Lantas saya sempat tanya, Olwin naik mobil siapa? Naik mobilnya Mayor dengan Ibu Jaruma. Oh iya, baiklah. Di situ terakhir saya melihat dia. Dan pada waktu dia meninggal, saya merasa kehilangan luar biasa. Saya kehilangan. Karena dia satu-satunya pelayan yang terbaik untuk saya waktu itu. Pada waktu saya bolak-balik Jakarta, Bandung, saya hubungi dia di Jakarta. Siap Tante, Tante tidak usah hubungi saya lagi, saya sudah ingat. Karena saya sudah taruh tanggalnya di HP saya. Nah itulah seorang opsir yang begitu menyenangkan hati saya dengan pelayanannya. Padahal dia baru datang dari Manado, baru datang dari Surabaya, baru datang dari mana-mana. Tetap dia mau melayani waktu itu. Luar biasa Olwin itu. Dan itu yang merasa saya saat ini kehilangan. Dan puji syukur pada saat ini saya melayani Tuhan
Dan saya memiliki lagi sekarang opsir dari Korps Bandung 1 yang juga melayani luar biasa seperti Alwin. Tidak pandang apapun. Mereka datang, hujan angin, mereka berdua, suami istri naik motor. Dan itu merupakan kesenangan saya untuk saya tetap melayani Tuhan apapun itu. Dan saya sore ini, saya bersyukur karena 3 tahun dia diperingati sore ini. Dan itu saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atau Isni atau Bapak dan Ibu Lewitado yang sudah menyaksikan, yang sudah membuat sore ini memperingati 3 tahun Alwin pergi untuk selamanya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih buat Ibu Mamesa atau Tante Lian yang biasa kita panggil, karena memang almarhum Kapten Alwin banyak juga waktu itu pelayanan bersama-sama pada saat masih ada anak-anak sekolah minggu di sana. Satu hal memang yang selalu kami ingat dari almarhum, ya dalam pelayanan itu memang harus tahan banting. Tahan banting dan juga kita tidak boleh melihat siapapun itu, baik itu anak-anak sekolah minggunya, atau opsirnya, atau siapapun itu. Kita harus tetap melihat kepada Tuhan. Itu yang selalu kami ingat sebagai teman pada saat itu sepelayanan dengan almarhum. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, keluarga dan juga sahabat, bahkan semua jemaat Korps. Yang pasti kalau misalnya nanti saya minta satu-satu akan ada kesan tersendiri. Namun tetap kita mengingat teladan yang baik dari seorang hambanya yang begitu setia. Kita akan melihat satu video mengenai almarhum, dan setelah itu nanti kita akan lanjutkan dengan satu lagu yang menjadi kesukaan dari almarhum juga, sebelum nanti Mayor Grace Mangela akan menyampaikan firman Tuhan. There were no words, no way to speak, I would still hear you. If there were no tears, no way to feel inside, I'd still feel for you. And even if the sun refused to shine, even if romance ran out of time,
all I need, my love, my Valentine. Ya, terima kasih untuk Kak Anet yang sudah membagikan video pada saat almarhum ada. Dan dari semuanya itu sungguh ya pelayanan dari almarhum, selalu dalam kondisi apapun dia pasti tersenyum fotonya. Terima kasih sekali lagi, dan itu mengingatkan kita untuk kita tetap tersenyum. Dengan senyum kita bisa berbagi kasih juga ya dengan orang lain. Kita akan bersama-sama menyanyi Tuhan Aku Siap. Setelah itu maka kita berdoa dulu. Sebelumnya nanti Mayor Grace Mangela yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Tuhan Aku Siap. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu.
Kita satu dalam doa. Bapa di surga, di pertengahan untuk acara doa sore hari ini, kami ingin mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya hamba-Mu, Mayor Grace Sarman, yang akan menyampaikan, Tuhan urapi persiapan dari hamba-Mu, sehingga setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu akan menjadikan berkat tersendiri, bahkan kekuatan iman untuk kami dapat menjalani sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang hidup kami. Ini doa kami ya Bapa, demi nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Silakan Mayor. Baik, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya berharap suara saya bisa didengar dengan baik, Bapak Ibu sekalian. Kedengaran? Ya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada sore hari ini merupakan sebuah sukacita bagi saya secara pribadi karena dipercayakan untuk mengambil bagian untuk menyampaikan firman Tuhan dalam rangkaian ibadah doa dan peringatan 3 tahun kepergian Kak Olwin dari tengah-tengah kita sekalian. Ketika Bang Eman menghubungi saya beberapa waktu yang lalu atau minggu yang lalu, sebenarnya saya ingin menolak, ya, karena saya secara pribadi saya nggak kuat gitu ya, mengingat hal-hal yang dialami bersama Kak Olwin pada saat beliau masih hidup melayani bersama-sama waktu itu di kantor pusat. Ada begitu banyak kenangan-kenangan yang Bang Eman mengatakan saya sudah menghubungi beberapa orang, mereka belum bersedia, Grace. Oh baiklah, saya ambil tawaran tersebut dan saya menyampaikan kalau bisa Kapten Eva yang akan memimpin supaya adil. Ternyata Kapten Eva tidak bisa karena beliau ada di Jakarta hari ini. Terima kasih Bu Isni untuk kesediaannya memimpin pada sore hari ini. Baiklah, kita akan membuka Alkitab kita masing-masing. Kita melihat dan membaca firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-20. Matius 12 ayat 20 mengatakan demikian. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Saya mengulangi pembacaan ini. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita pada sore hari ini saya berikan ketaatan yang melahirkan ucapan syukur. Ketaatan yang melahirkan ucapan syukur. Nah, Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasihi, mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Seringkali kita diwajibkan untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan jika kita melihat latar belakang ucapan syukur ini adalah dari awal Allah hendak menunjukkan bahwa wujud dari berkat dan pertolongannya itu harus disyukuri. Karena hal ini menyenangkan hatinya. Dan hal ini bisa kita lihat pada korban ucapan syukur orang Israel yang mereka bawa kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada zaman anugerah saat ini, ya, maka ada berbagai cara yang dapat kita lakukan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti dalam bentuk ibadah yang kita lakukan pada sore hari ini, ya, puji-pujian, persembahan, ya, tetapi dengan syarat, ya, kita harus memiliki hati yang tulus di dalam melaksanakan semua itu, dalam puji-pujian kita, dalam ibadah kita, dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Agar supaya ucapan syukur kita dapat diterima oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, jadi pada intinya adalah bahwa apapun pemberian Allah seperti berkat dan pertolongannya serta terkait dengan waktu
harus kita syukuri di dalam kehidupan kita. Baik atau tidak baik keadaan kita. Demikian pada waktu kita beruntung atau pada waktu kita rugi. Karena Allah yang mengizinkan hal-hal ini terjadi untuk kita alami. Saudara dapat memaknai kisah Ayub. Ya, saya percaya kita semua mengetahui ya apa yang dialami oleh Ayub, di mana Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub pada saat itu. Tetapi pada akhirnya dia tidak menyalahkan Tuhan atas kejadian yang buruk yang menimpa hidupnya pada saat itu. Malah sebaliknya, ketika Ayub lulus ujian imannya, maka Allah sangat memberkati kehidupan daripada Ayub. Jadi ketika Ayub diizinkan oleh Tuhan mengalami peristiwa yang buruk pada saat itu, sedikit pun dia menyalahkan Tuhan, sedikit pun dia memaki Tuhan tidak ada. Dan buah dari kesetiaan Ayub, Allah memberkati kehidupannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, buah kesetiaan adalah berkat dari Tuhan. Nah, dan jika hal buruk atau penderitaan kita alami, yang menjadi pertanyaannya adalah, masihkah kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan? Ketika Kapten Alwin meninggalkan kita pada 3 tahun yang lalu, masihkah ucapan syukur itu ada di hati Ibu Mayor Sumampau? Masihkah ucapan syukur itu ada di hati Bapak Weli sekeluarga, atau kita semua sahabat-sahabat dekatnya, atau jemaat-jemaat Korop 1 Bandung atau keluarga yang lainnya? Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dari pembacaan Alkitab yang terdapat dalam Matius 12 ayat yang ke-20 mengatakan tadi ya, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dari ayat ini, maka ada berkat Tuhan yang saya hendak bagikan kepada kita pada menopang umatnya yang setia. Allah menopang umatnya yang setia. Matius mengutip Yesaya 42 ayat 1 sampai 4. Ya. Untuk menjelaskan misi Tuhan Yesus dalam dunia sebagai seorang Mesias yang akan hadir dan menyelamatkan umatnya. Manusia membutuhkan pengharapan tentang keselamatan. Janji itu tergenapi dalam kitab Injil Sinoptik, lahirnya penebusan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, yang sebentar lagi kita akan peringati. Bagi semua orang diberikan jaminan keselamatan bagi yang mau percaya kepadanya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa sudah mengenal juru selamat, yakni Tuhan Yesus Kristus. Dan sampai hari ini kita tetap percaya dengan iman kita. Dengan pertolongan Roh Kudus, umatnya dimampukan akan melewati setiap hal yang terjadi dengan ucapan syukur di hati kita masing-masing. Karena kita percaya bahwa kita ditopang oleh kuasa Yesus Kristus. Kalau keberadaan kita ada sampai hari ini, itu semua adalah perkenan daripada Yesus Kristus. Nafas kehidupan yang kita miliki itu semua berasal daripada Tuhan. Yang oleh kasih dan rahmat-Nya yang sampai detik ini masih dipercayakan bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, kita akan terus percaya dan bersyukur kepadanya. Dan kita harus memiliki keyakinan iman bahwa ketika hidup kita berakhir di dunia ini, maka kelak kita akan masuk di dalam kerajaan sorga.
Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah mengapa saat ini kita melakukan ibadah ucapan syukur melalui persekutuan kita pada sore hari ini, memperingati dipanggilnya naik ke kemuliaan Allah Bapa di sorga almarhumah Kapten Olwin Sumampau pada 3 tahun yang lalu. Keluarga dan rekan serta sahabat telah melihat kesetiaan almarhumah ya, kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya. Ia tetap setia. Dan kelak nanti kita akan bersama-sama dengan Kak Olwin ya, tinggal di dalam kerajaan surga asalkan kita setia kepada Tuhan, asalkan kita setia kepada iman kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, saya senang mendengar kesaksian dari beberapa orang tadi menceritakan bagaimana kehidupan Kak Olwin semasa dia hidup, bagaimana pelayanannya, bagaimana kerja kerasnya di dalam pelayanannya. Dan saya pun menyaksikan hal-hal yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Kak Weli tadi, juga Ibu Anet dan juga Karyatun tadi, dan Tante Lian tadi. Sungguh memang beliau adalah orang yang sangat luar biasa di dalam pelayanannya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, keteladanan itulah yang patut kita ambil dari Kak Olwin. Kerja keras di dalam pelayanan. Beliau adalah seorang yang cerdas, seorang yang smart. Saya senang sekali ketika berdiskusi dengan beliau. Ada waktu berdiskusi dengan Kak Olwin, saya sangat senang. Sehingga seringkali kami pergi bertiga ya untuk menikmati waktu santai dan dibarengi dengan hal-hal yang luar biasa untuk kami diskusikan satu dengan yang lain. Saling memberkati, saling menyemangati, memotivasi. Supaya kami tetap setia dan bekerja keras dalam pelayanan kami masing-masing. Dan sampai akhir hidupnya pun, kita semua menyaksikan bagaimana kerja keras yang dilakukan Kak Olwin pada saat itu. Akhir Desember pun, ya Natalan pun dia masih ada di mana. Ketika kita bertanya Kak Olwin ada di mana? Saya ada di sini menyelesaikan pekerjaan saya. Beliau mengatakan saya kejar tayang. Mungkin beliau sudah ada firasat bahwa ia akan kembali ke rumah Bapa di sorga. Sehingga ia benar-benar melakukan hal-hal yang luar biasa yang patut kita teladani. Kita yang masih diperkenankan hidup pada saat inilah. Inilah alasan mengapa kita harus tetap setia dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hal yang kedua yaitu Allah sumber ucapan syukur kita. Allah sumber ucapan syukur kita. Seperti ayat di atas bahwa di dalam Yesus Kristus orang-orang lemah akan menemukan Aku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab inilah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini merupakan sebuah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Demikian halnya juga saya dan saudara hari ini kita dinasihati melalui firman Tuhan ini. Kita harus pahami bahwa dengan bersyukur berarti kita percaya bahwa Tuhan akan campur tangan. Itulah sebabnya dikatakan dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau saudara memahami sebuah kuk, ya,
dalam pemahaman kita sama seperti kayu yang ditaruh di pundak seekor sapi atau 2 ekor sapi, ya kalau saudara-saudara pernah melihat gerobak ya yang ditarik oleh sapi, kita melihat ada kayu yang ditaruh di pundak mereka agar supaya mereka tetap fokus untuk melakukan aktivitas mereka ketika manusia memakai mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, maka analogi ini bisa menolong kita memahami bahwa tidak sendirian, ya, sebab ada Yesus yang bersama-sama dengan kita menanggung beban tersebut, dan pada akhirnya Yesus akan memberikan kelegaan kepada kita dalam masa-masa kesusahan kita. Kurang lebih 3 tahun keluarga secara khusus Ibu Mayor Semampau, ya, keluarga Bapak Weli, dan keluarga yang lainnya serta kita semua sahabat-sahabat dari almarhumah Kapten Olwin dan Jemaat Korps 1 Bandung ditinggalkan oleh Kapten Olwin. Tentu banyak orang yang tidak rela dengan kepergiannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, saya mengingat sekali ketika Kak Olwin menelpon saya dari New York, ya, di sini jam 11 siang. Waktu itu saya libur hari Sabtu waktu itu. Beliau dengan suara bergetar beliau mengatakan, "Ge, saya sakit." Dia mengatakan demikian. Saya sedang dirawat. Saya bilang, "Kakak sakit apa?" Lalu dia menceritakan penyakitnya. Saudara-saudaraku, saya seperti kena petir di siang bolong. Dan saya hanya bisa duduk di lantai dan terdiam dan menangis dengan Kak Olwin pada saat itu. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, bagi Kak Olwin sangat berat, dan tentunya bagi kita sekalian sangat berat pada saat itu. Saya mengatakan, "Apakah Eva sudah tahu?" Dia bilang, "Belum, tapi pimpinan sudah tahu." Saya langsung memberitahu Eva, dan kami berdoa bersama-sama untuk mendoakan Kak Olwin. Semenjak hari itu, Bapak Ibu, komunikasi dengan Kak Olwin. Setiap hari kami berkomunikasi dengan Kak Olwin melalui WhatsApp, melalui Instagram. Dan saya senang ketika melihat Kak Olwin sedang online, artinya dia masih kuat pada saat itu. Dan ketika kami mengurus asuransi pada saat itu, dengan senang hati saya, karena beliau mengatakan saya menaruh nama rumah sakit bungsu, ketika nanti saya akan pulang ke asuransi ini. Baik Kak, silakan Kak. Asuransi mengontak rumah sakit bungsu, mengatakan mengirimkan rekam medis dan lain sebagainya, dan persiapan kami menerima Kak Olwin pada saat itu. Kami berkomunikasi, dan tiba saatnya pada saat itu Kak Olwin diizinkan dari asuransi, beres semua dan akan kembali ke tanah air pada saat itu. Saudaraku, saya ingat sekali pada hari Rabu saya begitu galau. Karena kenapa? Saya melihat Kak Olwin dari pagi sampai sore itu tidak online. Saya tidak enak perasaan saya. Kan ada apa dengan Kak Olwin? Memang benar Bapak Ibu saudara-saudaraku, jam 5 sore saya mendapat kabar dari Karyatun dan Karyatin bahwa Kak Olwin di sana sedang berjuang. Dan pada malam itu juga Kak Olwin sudah dipanggil oleh Tuhan. Oh saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, sungguh berat pada saat itu untuk melepaskan kepergian Kak Olwin. Karena ada begitu banyak hal-hal yang baik yang saya secara pribadi saya menerima dari Kak Olwin. Ada begitu banyak motivasi, ada begitu banyak semangat, ada begitu banyak nasihat. Dia bukan sebagai seorang sahabat saja, sebagai kakak, tapi bagi kami, ya, beliau adalah seorang mentor bagi kami pada saat itu untuk mengarahkan kami ketika kami kesulitan dalam pelayanan. Kak Olwin selalu siap sedia untuk kami telepon untuk meminta jalan keluar bagaimana kalau seperti begini. Nah, saudara-saudaraku, hal-hal itu memang sangat menyakitkan ketika Kak Olwin dipanggil oleh Tuhan. Ya, ada begitu banyak hal-hal, kenangan-kenangan yang indah yang kita boleh alami bersama Kak Olwin. Dan itu tidak mudah untuk kita lupakan, Bapak Ibu sekalian. Selalu tersimpan di dalam hati kita. Dan kita meneladani kesetiaan beliau, ya, baik pada masa dia waktu masih jemaat maupun pada waktu dia sebagai seorang opsir bala keselamatan. Ia menunjukkan hal-hal yang luar biasa yang secara pribadi patut saya
teladani dari kehidupan daripada Kak Olwin. Nah, dari beban-beban yang memberati kita pada saat itu, dengan kepergian Kak Olwin, apakah Tuhan tidak baik bagi saya dan saudara? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita adalah perkenan-Nya. Jika Tuhan yang mengizinkan hal itu kita alami, maka percayalah ada maksud baik Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Terutama keluarga yang ditinggalkan, agar lebih berserah dan tetap setia kepada Tuhan. Hari ini saya senang melihat Kak Weli, karena sudah lama tidak berjumpa ya Kak ya. Tetaplah setia dan berserah kepada Tuhan Kak, sebagaimana kehidupan Kak Olwin. Sebab janjinya ia tidak akan meninggalkan Kak Weli sekeluarga. Janji Tuhan tidak pernah meninggalkan Ibu Mayor Semampau. Janji Tuhan tidak pernah dia meninggalkan semua keluarga, bahkan kita semua yang sedang berduka pada saat itu. Ia Allah yang menghiburkan dan memberikan pertolongan di kala kesusahan. Terbukti selama 3 tahun, secara khusus keluarga besar daripada Kak Olwin dimampukan oleh Tuhan untuk menjalani hidup mereka tanpa kehadiran Kak Olwin di tengah-tengah keluarga. Tuhan memberikan pertolongan kepada keluarga pada waktu dalam kesusahan dan menghibur mereka. Bulu yang patah terkulai atau sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Inilah janji berkat Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya pada hari ini. Allah akan terus menopang umat-Nya dan memberikan kelegaan atas setiap persoalan berat yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Yesus ada bersama dengan kita. Yesus ada bersama dengan keluarga Kak Weli. Yesus ada bersama dengan Ibu Mayor Semampau pada saat ini dan menanggung semua keberatan kita. Oleh sebab itu, tetaplah mengucap syukur setiap harinya di dalam doa-doa yang kita panjatkan dan dalam keadaan apapun itu. Semoga firman Tuhan yang saya sudah bagikan pada sore hari ini akan memberikan kita kekuatan, pengharapan, dan semangat untuk terus menjalani kehidupan kita walaupun almarhumah tidak bersama dengan kita. Tetapi kesetiaannya kepada Tuhan sampai akhir hidupnya menjadi cermin bahwa kita pun akan tetap setia sampai akhir hidup kita. Satu hal yang perlu kita pahami bahwa di balik kesusahan dan pencobaan ada kasih karunia Allah yang menopang saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada sore hari ini karena kami sudah dimampukan untuk mendengarkan uraian daripada firman Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan pun akan memampukan kami untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang indah ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan terus menolong kami dan memampukan kami untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari melalui firman Tuhan yang sudah dibagikan kepada kami pada sore hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Isni. Terima kasih untuk Mayor Grace yang telah menyampaikan firman Tuhan. Sungguh menguatkan, khususnya untuk keluarga Semampau dan juga keluarga Darmawan. Saatnya kita akan berdoa syafaat. Saya sudah minta untuk Mayor Oktaviani Lewitado akan berdoa khusus untuk keluarga besar Semampau dan juga Darmawan, serta semua jemaat Korops, bahkan kita semua yang tergabung dalam doa sore hari ini,
yang terkena dampak pandemi yang masih berkepanjangan ya, dan juga jemaat Korops yang berulang tahun serta anniversary selama bulan Maret, dan juga dalam jemaat-jemaat Korops yang masih dalam pemulihan. Setelah itu nanti doa oleh Ibu Sri. Saat ini kita akan bersama-sama dulu berdoa bersama dengan yang akan disampaikan oleh Ibu Oktaviani Libeta. Kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga dalam memperingati 3 tahun meninggalnya almarhum Kapten Olwin Sumampo. Kami dapat melihat keluarga besar yang ditinggalkan, keluarga besar Sumampo dan keluarga besar Yahya benar-benar diberikan penghiburan yang sejati daripada Tuhan. Sehingga peristiwa duka yang sudah keluarga alami, keluarga dapat kuat menghadapinya, dan sampai saat ini keluarga tetap menikmati berkat pertolongan, perlindungan Tuhan, serta penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Secara khusus bagi Ibu kekasih, Ibu Mayor Sumampo yang ada di PWU Senjarawi, kami memohon kiranya di masa tuanya, sukacita dan kebahagiaan Tuhan terus anugerahkan kepada Oma. Demikian juga dengan keluarga Pak Weli sebagai saudara kembar dari almarhum Kapten Olwin Sumampo. Kiranya kemurahan Tuhan, berkat-berkat Tuhan terus melimpah di tengah-tengah keluarga Pak Weli, kedua putra dan juga istri kekasihnya, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam segala kebutuhan mereka, dalam segala pengharapan mereka, kerinduan hati mereka, tantangan, persoalan yang keluarga alami. Kiranya Engkau terus menolong dan membukakan jalan dalam kehidupan mereka. Di saat kesulitan itu keluarga harus alami dalam hidup mereka. Demikian juga keluarga-keluarga yang lainnya ya Tuhan, keluarga Sumampo yang ada di Pulau Jawa, di Manado, dan di berbagai tempat dimanapun mereka berada, keluarga Yahya juga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hamba tidak dapat menyebut nama mereka satu persatu, tetapi Tuhan mengenal mereka. Kiranya kemurahan Tuhan juga terus melimpah dalam kehidupan mereka. Terlebih di masa-masa sulit ini, di masa pandemi ini, kiranya pertolongan, perlindungan Tuhan selalu menjadi bagian dalam keluarga. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan, bagi semua jemaat yang ada di Korop 1 ini, mereka-mereka yang terkena dampak pandemi COVID-19, baik dampak dalam keluarga, dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan dalam kesehatan mereka. Bapa di surga, kami memohon kiranya Engkau terus memberkati, melindungi dan memelihara semua warga jemaat-Mu yang ada di Korop 1 ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Ada beberapa umat Tuhan yang terpapar, tetapi dengan kuasa dan mujizat Tuhan, mereka dapat disembuhkan, mereka dapat dipulihkan. Kami percaya semuanya ini karena cinta kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas dapat terjadi di tengah-tengah umat-Mu yang ada di Korop 1 ini. Kami juga berdoa bagi mereka yang masih dalam pemulihan Tuhan, baik mereka sakit karena COVID, sakit karena penyakit-penyakit lainnya. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hamba tidak menyebut nama mereka, tetapi Tuhan juga mengenal hati mereka, kehidupan mereka, tubuh jasmani mereka yang mengalami sakit. Kami memohon lawatan kasih Tuhan melawat kehidupan mereka. Mungkin ada di antara kami yang mengalami sakit tekanan batin yang tidak dapat kami ungkapkan karena sulitnya kehidupan ini. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah hati dan kehidupan kami, agar kami benar-benar Tuhan merasakan kasih-Mu terus mengalir seperti mata air di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak pernah merasa kering, tetapi kami selalu disegarkan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus bagi umat-umat Tuhan yang berulang tahun di bulan Maret ini, yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Walaupun kembali hamba tidak menyebut nama mereka, mereka-mereka yang terdaftar
melalui daftar korupsi yang berulang tahun di bulan Maret ini, para hamba Tuhan yang berulang tahun di bulan Maret ini, biarlah berkat kemurahan Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka, dalam rencana, dalam kerinduan hati, dalam kebutuhan-kebutuhan mereka diberkati oleh Tuhan. Seperti waktu-waktu yang sudah mereka jalani, kami percaya waktu-waktu yang ke depan pun berkat yang sama Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka. Bapa di surga, kembali kami berterima kasih untuk firman Allah yang juga telah memberikan kekuatan bagi kami. Kembalikan berkat-Mu kepada hamba-Mu, Mayor Grace, dalam pelayanannya di rumah sakit bungsu dan juga dalam keluarga dan rumah tangganya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Ya, amin. Selanjutnya kita akan berdoa. Ibu Sri Ginting yang nanti akan berdoa bagi pelayanan di Korps 1 Bandung, khusus juga untuk opsir pemimpin dan semua para pekerja Korps, baik orang dewasa ataupun orang muda, serta acara Prapaskah dan juga Paskah, serta pelayanan balak selamatan di kantor pusat Bandung, seluruhnya dan juga keseluruhan di Indonesia, serta bangsa dan negara kita. Silakan untuk Ibu Sri Ginting. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pada sore hari ini Tuhan. Kami bisa berkumpul melalui Zoom ini oleh karena anugerah-Mu. Dan terima kasih jikalau Tuhan memberikan kesempatan buat kami untuk memperingati akan kepergian saudara kami, kekasih kami, Kapten Olin Simampau. Terima kasih Tuhan telah mengirimkan beliau di tengah-tengah kami. Biarlah teladan yang telah beliau tularkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan yang terlebih, apa yang kami lakukan adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami terus berdoa bagi pelayanan Korps 1 Bandung. Terima kasih untuk opsi pemimpin yang Tuhan telah memberkati dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga dan juga pelayanan. Biarlah Tuhan memakai kedua hamba Tuhan ini semakin hebat Tuhan, sehingga apa yang dilakukan adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi semua opsi setempat, baik orang dewasa, orang muda, biarlah kami mau bersama-sama Tuhan, mau bergandengan tangan Tuhan, untuk melakukan tugas-Mu yang mulia dengan sungguh-sungguh. Dan jikalau Tuhan dapatkan kami dalam keadaan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, biarlah Tuhan mau mengampuni kami Tuhan, dan kami semakin dimurnikan dalam pelayanan kami Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus bagi semua orang-orang yang kami layani, baik anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, dan mungkin beberapa yang tidak kami kenal Tuhan di pelayanan sekolah minggu. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan selalu melindungi mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan orang dewasa, bagaimanapun kondisi mereka saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan juga melindungi dan menyertai mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi kegiatan Prapaskah yang minggu-minggu ini yang akan berjalan, baik untuk acara Jumat Agung, Paskah. Biarlah Tuhan juga memberkati akan setiap acara yang telah disusun Tuhan. Kami berdoa bagi Kolonel Yusak Tampai dan juga Widin Tampai yang akan memimpin acara di acara Jumat Agung. Biarlah Tuhan juga memberkati persiapan yang telah dipersiapkan. Kami juga berdoa Tuhan bagi Mayor Ari Wibowo dan juga Komang yang akan membawakan acara di acara Paskah pada tanggal 4 April nanti. Tuhan juga yakin akan memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, memberkati bagi persiapan, dan biarlah apa yang dilakukan adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah segala sesuatu yang harus dilakukan, yang harus dipersiapkan, Tuhan juga memberkati. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi kantor pusat
bala keselamatan yang ada di Jalan Jawa. Tuhan berkati bagi hamba-hamba Tuhan yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin bala kami. Tuhan, banyak program yang harus dilaksanakan, yang harus dilakukan dengan keterbatasan saat ini. Biarlah Tuhan juga memampukan mereka, Tuhan. Dan segala sesuatu yang dibutuhkan, sarana dan prasarana, Tuhan juga akan mencukupkannya, Bapak. Bagi hamba-hamba Tuhan, bagi para karyawan yang melakukan pekerjaan di tempat itu, Tuhan juga memberkati dan memampukan mereka. Engkau berikan kesehatian sehingga apa yang Tuhan kehendaki dapat terwujud di dalamnya. Tuhan Yesus berkati bagi negara kami hingga sampai saat ini Tuhan, program untuk vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia, biarlah Tuhan juga akan turut campur di dalamnya. Kami sangat bersyukur Tuhan bahwa perkembangan walaupun tidak secara maksimal, tapi kami sangat melihat Tuhan penurunan dari kasus COVID itu sangat memiliki dampak yang luar biasa. Di mana-mana kami lihat pergerakan ekonomi sudah mulai menggeliat Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati negara kami Tuhan. Engkau berkati para pemimpin kami Tuhan. Dan Engkau berikan roh kesehatian sehingga tujuan mereka untuk memberikan kesejahteraan bagi negara kami, bagi rakyat kami, itu nyata adanya Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, jajaran menteri dan semua aparatur pemerintah. Biar Tuhan juga memberkati kami. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi setiap kami yang saat ini sedang menundukkan kepala, dimanapun kami saat ini berada Tuhan. Kami yang ada di Sulawesi, kami yang ada di Jakarta, kami yang ada di Kota Bandung, dimanapun kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kami dipersatukan oleh-Mu Tuhan, di dalam persatuan doa ini Tuhan. Ini doa kami Tuhan, terima kasih untuk kekuatan yang telah menguatkan kami melalui doa-doa, melalui persekutuan, puji-pujian, melalui firman Tuhan. Biarlah apa yang telah hari ini terjadi Tuhan, kami memberikan komitmen kami Tuhan, untuk kami melayani Engkau dengan lebih lagi Tuhan, tanpa memandang siapa yang kami layani, tanpa memandang dengan siapa kami melayani Tuhan. Ini doa kami Tuhan, biarlah Engkau mendengarkannya dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Ibu Sri yang sudah menyampaikan doanya dan juga Mayor Nani. Mungkin sebelum doa penutup yang nanti akan disampaikan oleh Mayor Grace, tadi sempat Mami Sumampau ya bergabung bersama dengan Kak Riatin ya. Ada mungkin keluarga cuma Lin memang nggak bisa ya, Lin memang nggak bisa pakai Zoom, jadi tadi WA kami mendengar doa-doa untuk Mami dan Mami tadinya sudah istirahat tapi melihat dan ikut ibadah sebagian dari acara ini tadi. Oke, Mami sehat-sehat. Amin, sehat terus ya. Oke, terima kasih ya Kak Riatin. Oke. Mungkin ada dari keluarga yang mau minta supaya didoakan, nanti sekalian Mayor Grace akan berdoa, baik doa penutup dan juga doa berkat. Silakan. Atau dari kita semua yang di sini mungkin ada yang ingin mau didoakan? Silakan disampaikan, nanti Mayor Grace yang akan berdoa. Tante Lian, boleh di unmute dulu. Mungkin mau disampaikan? Ya. Kalau mungkin ada keluarga mau bicara sama Mami, menyapa Mami, ini kami lagi WA video call dengan beliau. Apakah ada beliau yang mau bicara dengan keluarga? Boleh, silakan. Ya, boleh. Ini Mami, keadaan Mami. Lin boleh minta tolong ke Mami wajahnya, Lin? Ya. Ya, ini Mami yang saat ini keadaannya lagi istirahat. Mungkin keluarga-keluarga ingin tahu karena selama setahun ini mungkin tidak melihat Mami. Ya, sudah Is.
Oke, sudah Kak? Iya. Terima kasih Kak Riatin. Kalau tidak ada lagi, mungkin Mayor Grace akan doa penutup dan juga doa berkat untuk kita semuanya. Baik. Silakan. Baik. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan pada sore atau pada malam yang indah ini, karena Engkau sudah memampukan kami untuk menyelesaikan ibadah doa sekaligus dirangkaikan dengan peringatan 3 tahun kepergian dari Kak Olwin Sumampau. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah kami lakukan di dalam persekutuan kami pada sore hari ini. Dan kami tahu semua itu sudah menjadi berkat yang luar biasa bagi kami. Terima kasih untuk semua kesaksian yang disampaikan. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah dinaikkan. Dan terlebih terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah dengarkan. Kiranya itu boleh menjadi bekal bagi kami untuk menjalani kehidupan kami di hari-hari yang ada di hadapan kami. Kami berdoa Tuhan secara khusus bagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang sudah tergabung dalam persekutuan pada sore hari ini. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati setiap segala sesuatu apa yang mereka butuhkan di dalam kehidupan mereka maupun dalam keluarga dan rumah tangga mereka. Mungkin ada yang sedang dalam kelemahan tubuh, kami mohon kiranya Tuhan menjamah dan melawat mereka agar supaya mereka pun boleh dapat merasakan kesembuhan yang sempurna yang bersumber daripada Tuhan sendiri. Mungkin ada yang sedang dalam berbeban berat, kami mohon Tuhan hadir di sana untuk memberikan solusi yang terbaik bagi setiap pergumulan dan persoalan yang mereka alami di dalam kehidupan, baik secara keluarga maupun di dalam pekerjaan atau apapun itu Tuhan. Yang kami tahu, biarlah kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan kembalikan berkat-Mu kepada Ibu Isni yang sudah memimpin acara pada sore hari ini. Kiranya Tuhan berkati kehidupan pribadinya. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga dan keluarganya. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan serta pelayanannya di Korop 1 Bandung. Dan tak lupa juga Tuhan kami berdoa bagi Ibu Mayor Sumampau dalam usia yang sudah lanjut ini. Kami percaya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan Ibu Mayor Sumampau. Tuhan senantiasa merangkul dari dalam dekapan kasih sayang-Mu, agar setiap hari Ibu Mayor Sumampau memperoleh sukacita dan damai sejahtera, serta kekuatan yang bersumber daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi Saudari Lin yang dengan setia menjaga dan menemani Ibu Mayor Sumampau. Kiranya Tuhan memberkati biarlah kiranya melalui kehadiran Saudari Lin, ia boleh menjadi berkat yang luar biasa, bukan hanya kepada Ibu Mayor Sumampau, tetapi kepada keluarga Kaweli juga dan keluarga yang lainnya. Bapa kami di surga, kami menyerahkan kehidupan kami pada sepanjang malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan membungkus kami dengan kuasa-Mu. Esok pagi Engkau bangunkan kami dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan, dan siap menyambut hari dan pengharapan yang baru yang Tuhan akan anugerahkan untuk kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau dan termulialah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan biarlah kiranya sepanjang minggu ini hidup kita boleh aman di dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi buat saudara-saudara sekalian. Ya, jangan dulu selamat sore, dadah. Jangan dulu live. Terima kasih. Buka dulu kameranya, kita mau Terima foto kasih sebentar. ya. Kita mau foto. Ya, ini kita rekam, kita record. Jadi nanti kita akan upload di YouTube Korop 1 Bandung. Jadi boleh dilihat kembali. Boleh dibuka dulu kameranya semuanya. Ada 2 layer, nanti difoto ya. Ya, 1 layer dulu.
Berikan jempol. Berikan jempol Kak Is. Jempol. Ya, boleh. Tuhan memberkati ya. Terima kasih semuanya. Dewi belum nih, Dewi belum buka kamera. Tuhan memberkati keluarga besar Sumampo. Terima kasih Tuhan memberkati. Merah udah ya, buka kamera. Tuhan memberkati keluarga besar. Buka kamera. Yang kedua, silakan. Siap. Tuhan memberkati semua ya. Terima kasih. Keluarga Sumampo, keluarga Dermawan, keluarga besar Korup 1 Bandung. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Mayor Grace. Kak Tin, apa kabar Kak Tin? Terima kasih. Kak Tin, terima kasih. Lama tak jumpa, nggak kelihatan. Pak Ibu Hermi. Ya, Tuhan berkati keluarga besar Sumampo, keluarga besar Dermawan diberkati Terima Tuhan kasih ya. Ibu Yuli, Ibu Hermi. Kak Tin di Palu, selamat sore. Kak Kak Nengang. Terima kasih sama-sama. Tin, kapan ke Bandung Kak Tin Tuhan memberkati. Terima kasih Opa Mundu. Kak Tin Terima Dalentang kasih. ditunggu di Terima kasih Bandung ya. Pak Herman. Terima kasih Mayor Tuhan Grace. memberkati Terima Pak kasih Om Herman. Albert Mundung sudah datang. Pak Herman Terima kasih sehat-sehat Om. ya. Berkati ya Om. Ya, Oma. Ya, makasih semua. Terima kasih juga. Sampai Wah, jumpa. Kadek di Palu. Terima kasih firman Serius Tuhan semua. ya. Tuhan memberkati. Kalian Selamat berkuda ditunggu di di udara NSP ini. kalian. Udah selesai NSP. Belum. Lagi dapat kawan. Udah dapat Dadah, gowon. terima kasih. Ya, dadah semua, makasih. Dadah. Dadah Tuhan semua. berkati. Dadah Kak Tin. Terima kasih Tuhan berkati. Bu Yesi. Terima kasih Kak Mayor Grace. Terima kasih. Semangatnya Kak Meli. Terima kasih Mary. Aduh, ada Bu Mati dari Batu Karas juga. Kak Marti, apa kabar? Mary Latu Putih, Tuhan memberkati Mary. Lama tak jumpa. Marti. Ya, Pak Weli. Karas nih Mbak Marti. Bu Kak Tin, Anet, kapan ke Tuhan Bandung? memberkati. Iya, kalianlah datang ke Palu. Kan aku udah pernah ketemu Kak Tin Jalan-jalan. di Palu. Itu datang Boleh lagi. asal konsumsi, transportasi, semua nih. Bu Elsie Sujar. Boleh Langsung punya bilang Tuhan pensiun. memberkati ya. Kasih anak buahnya, anak kakaknya itu Weli. Pak Hermit Beli. Yahya, Tuhan memberkati Pak Hermit. Kak Tin sehat. Sehat. Terima kasih, Hermit. Kalau jadi rencana besok kami mau ke makam Kapten Olwin. Olwin. Iya. Oh, iya. Kalau jadi besok semoga cerah. Kami Foto-foto ya, berencana. kirim ya. Ya Wel, besok ke sana Wel. Oke, janjian sama Dewi. Chris kemarin mau janjian ke sana. Saya Telepon Pak pamit ya. Denang. Terima kasih. Ya, Tuhan terima kasih memberkati Pak semuanya Peo. ya. Terima kasih Pak Bos Batu Jajar sudah gabung Iya. tadi. Sama-sama, terima kasih Tuhan memberkati. Selamat malam. Malam. Makasih Lia. Mamu. Kasih. Terima kasih Dewi banyak Rangi. Bapak Ibu sekalian ya. Makasih Kak Anet videonya. Kasih. Fotonya jangan lupa ya. Terima kasih semua. Kasih Bu Lili. Ini nanti recordingnya boleh dibuka lagi di YouTube Korup 1 Bandung. Oke. Thank you. Sekali lagi terima kasih semuanya. Saya Liv ya. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Ahmad.
Mana ya suaranya ya? Ya itu Lili. Lili Benyamin. Sudah? Itu si Lili, Bang. Udah bisa live ya?